الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi al-mazida ya rabbana lakal hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa wazzayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain ila akhiril ayat. Hadirin sidang jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sangat cepat. Ramadan telah berlalu. Ada orang yang bergembira karena telah dikumandangkan takbir tahmid tahlil setelah melaksanakan salat Isya tadi malam. Ada orang yang meneteskan air mata setelah kepergian Ramadan. Ada orang yang duduk termenung di dalam rumahnya setelah kepergian Ramadan itu. Mereka yakin bahwa kepergian Ramadan insyaallah akan berjumpa dengannya kembali nanti di alam kuburnya. Mereka semua menangis karena mungkin menyesali masih kurang ibadah yang telah ia lakukan. Sementara kesempatan Ramadan itu tidak akan pernah datang kembali bagi yang sudah kita lewati. Begitu pula jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki yang mungkin tadi malam duduk termenung di atas tempat sajadahnya. Ia mengingat bagaimana kehidupan keluarga yang ada di kampungnya. Ia mengingat bagaimana sosok seorang orang tua yang sudah mendidiknya. Dia mungkin terduduk terdiam mengingat bagaimana wajah seorang ayah yang pernah merawatnya yang mungkin saat ini sudah berada di dalam kuburannya. Ia tersenyum memohon kepada Allah, ampunkan dosa orang tuaku ya Allah. Ampunkan dosa orang yang pernah melahirkanku ya Allah. Mereka tidak bisa lagi berucap, hanya tangisan air mata yang mampu ia cucurkan di hari yang sangat berbahagia ini, satu Syawal. Allahu Akbar, Allahu
Siapa yang manusia yang lupa dengan kebaikan orang tuanya? Adakah manusia di dunia ini manusia yang lupa dengan kebaikan ibu bapaknya? Adakah manusia di tempat ini yang lupa apa yang telah dikorbankan oleh ayah ibunya untuknya? Adakah jemaah di tempat ini yang begitu tega tersenyum menikmati makanan sementara orang tua di kampung masih hidup tak mampu memberikan sebagian nafkah untuknya? Terbuat dari hati apa hatimu? Terbuat dari hati apa yang engkau miliki sehingga engkau mampu membeli pakaian mewah, engkau mampu memasak masakan enak, sementara orang tuamu mungkin belum engkau kirimkan sedikit dari rezeki yang Allah titipkan untukmu. Maka pagi hari ini Allah kembali meneguhkan hati kita sebagai kewajiban seorang anak. Wa wazzainal insana biwalidayhi hamalathu husna. Allah telah wajibkan, Allah telah wasiatkan kepada kita, wasiatkan dan wajibkan kepada kita tentang kewajiban anak kepada kedua orang tua. Berbaktilah engkau kepadanya. Nun jauh di tempat sana di kampung halaman, ada seorang ibu yang berdiri di pintu rumahnya. Sayup-sayup dia melihat anak bergerak di depannya, sekalipun itu hanya bayangan ilusi. Dia menatap foto di dalam ruang tamu karena melihat anak-anak yang masih hidup tapi tidak mampu ia peluk. Ia menatap foto demi foto anak menantu cucu, ia tidak mampu lagi memeluknya hari ini karena mereka harus jauh. Dia berjalan menuju ke tempat makan. Ia tidak mampu makan makanan enak itu karena teringat anak yang dulu waktu kecil, dulu sebelum meninggalkannya kumpul bersama memakan makanan itu. Makanan di depannya memang nikmat dan enak, tapi rasa kasih sayang itu berkurang karena ia tak mampu makan bersama dengan buah hati tercinta tersayang yang nun jauh di tempat sana untuk mencari rezeki kehidupan dunianya. Siapakah dia? Dia adalah orang yang pernah melahirkan kita, bersimbah darah dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Dia pun menetap. Hanya takbir yang mampu ia ucapkan, keluarlah kita dari alam rahimnya. Tapi tidak sedikit ada orang tua yang mesti dicabut nyawanya, yang mesti meninggal lebih dulu dibandingkan anaknya ketika ia bersimbah darah melahirkan anak itu. Ia rela mengorbankan apa yang ia miliki. Ia rela tidak makan apa yang ada di depannya. Suatu waktu Sayyidatina Aisyah didatangi oleh seorang ibu bersama dua anak kecilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkatalah tamu tersebut, wahai ibu, wahai istri Rasulullah, Siti Aisyah, mohon maaf, kami belum makan. Berikanlah kepada kami makanan. Aisyah kemudian masuk di dalam rumah di tempat ia simpan 3 biji kurma, pas dengan jumlah tamunya. Ia memperlihatkan, dia melihat wajah seorang ibu setelah diberikan 3 biji kurma sejumlah dengan tamunya. Siti Aisyah kemudian memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Ia menyuapi satu kurma kepada kedua anaknya, tapi dia belum memakan kurma untuknya. Begitu kurma itu habis, ia pun melihat kedua anaknya masih menatap kurma yang tersisa 1 di tangan ibunya. Ibu yang lapar sudah kenyang melihat anak yang sudah menyuap kurma tersebut. Sang ibu lalu menyuapi kembali kedua anaknya. Dia tidak menyentuh sedikit pun makanan itu. Aisyah menangis lalu berkata, seandainya semua anak punya perasaan kepada orang tuanya, maka tidak ada seorang anak yang ingin menyakiti orang tuanya. Ia korbankan segala-galanya untuk anaknya, rela tidak makan demi anak tercinta. Tapi lihat diri ini, lihat hati ini, lihat kita. Tidak perlu engkau melihat orang lain. Adakah hari ini kita telah berbuat baik untuknya? Adakah hari ini mampu kita membalas kebaikannya? Adakah mampu kita memberikan kebahagiaan padanya?
Seorang sahabat datang bertamu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amal ibadah kepada mana? Ya Rasulullah, kepada apa saya harus berbuat baik di antara orang yang saya cintai, ya Rasulullah?" Nabi tersenyum dan menjawab, "Ummuka, berbuat baiklah engkau kepada ibumu." Summa ayyuh ya Rasulullah, kemudian kepada lagi saya berbuat baik ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa ayyu ya Rasulullah, kepada siapa lagi ya Rasulullah saya berbuat baik? Ummuka, ibumu. Summa ayyu ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak. Tamu ini pun tersenyum lalu meninggalkan Nabi. Apa makna dari ini? Seolah-olah Nabi ingin menggambarkan kepada kita semua anak yang masih hidup orang tua. Orang tua itu adalah kedua yang sangat berjasa kepada bapak dan ibu. Kita tidak akan pernah bisa sukses seandainya bukan mereka. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui. Seorang ayah tak mampu melakukan itu. Dalam keadaan lelah, ibu tidak pernah mengatakan lelah demi anak. Dalam keadaan capek, ayah tidak pernah mengatakan lelah demi anak. Dalam keadaan sakit, ibu pun kadang berbohong demi anak, supaya anak tetap semangat untuk sekolah kuliah. Apa tujuan itu? Tiada lain dan tiada bukan, karena ibu ingin kita sukses. Ibu ingin kita menjadi anak yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Akhirnya suatu waktu, di zaman Nabi masih hidup, ada seorang pemuda yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi sangat disayangi oleh Nabi. Bahkan sampai-sampai Nabi berucap kepada sahabatnya, kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman dan sahabat yang lain. Dia berkata, "Sahabatku, kelak apabila saya sudah meninggalkan engkau, saya berwasiat kepadamu, jika engkau bertemu dengan seorang pemuda, pemuda itu bukan siapa-siapa, pemuda itu bukan orang kaya, pemuda itu bukan pejabat dan bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pemuda yang sangat miskin, yang nun jauh tempat tinggalnya. Kalau engkau bertemu, mintalah kepadanya supaya dia mengangkat kedua tangannya. Mintalah kepada pemuda itu supaya dia berdoa untukmu, wahai Umar. Mintalah kepada pemuda miskin itu supaya dia berdoa kepada Allah supaya diampuni dosamu, wahai sahabatku." Sahabat hanya berkata, "Semulia itukah pemuda miskin itu? Sehebat itukah pemuda miskin itu?" Sampai-sampai Nabi berwasiat kepada kami supaya dia mengangkat kedua tangannya. Apa amalan laki-laki itu? Apa yang dia lakukan? Sehingga Nabi sangat mencintai dan berwasiat untuk pemuda itu. Ternyata lembaran sejarah mencatatkan pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Dia pemuda biasa, orang miskin yang tidak menikah. Sengaja dia tidak menikah karena ingin merawat ibu yang sudah lumpuh bertahun-tahun. Dia rawat tempat kencing ibunya, dia bersihkan tempat kotoran ibunya berpuluh-puluh tahun tanpa sedikit pun marah pada saat dia merawat ibunya. Yang ada pada saat ia menatap wajah ibunya, tatapan mata dengan tatapan anak tersebut, ia menangis. Lalu dia berkata, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya masih sempat merawat ibuku ya Allah. Puluhan tahun bapak ibu yang merawat orang tuanya tidak pernah marah sedikit pun. Puluhan tahun dia cebok tempat kotoran ibunya, tidak pernah sedikit pun bicara. Puluhan tahun dia rawat ibunya, dia suapi ibunya, tidak pernah sedikit pun ia mengeluh. Ya Allah, mampukah kami ini mengikuti apa yang dilakukannya ya Allah?" Suatu waktu berkatalah sang ibu kepada anaknya, "Anakku Uwais Al-Qarni, saya sudah tua nak, tapi sebelum kematian datang kepada aku, nak Uwais Al-Qarni, bisakah engkau membawa aku melaksanakan haji anakku? Bisakah engkau membawa aku haji anakku Uwais Al-Qarni?" Uwais Al-Qarni pun hanya tersenyum. Dia memeluk ibunya lalu berkata, "Ibu, insya Allah, doakan anak tak bu, saya akan bawa kita melaksanakan haji."
Begitu Uwais Al-Qarni keluar dari kamar ibunya, dia menatap naik ke atas langit. Ya Allah, kemana pemuda miskin ini mendapatkan biaya untuk melaksanakan haji ibuku ya Allah? Ya Allah, kemana saya memohon ya Allah? Saya tidak ingin menjadi anak durhaka ya Allah. Ya Allah, tunjukkan jalan kepada pemuda miskin ini ya Allah, supaya keinginan orang tuaku satu-satunya ini ya Allah, saya bisa sanggupi untuk membawa haji ya Allah. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun bertekad, apapun jalannya demi cinta kepada ibu, saya akan melaksanakan haji dan membawanya untuk mencapai keinginannya. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni sebagai persiapan melaksanakan haji? Dia minta tetangganya supaya anak sapinya dia pelihara. Anak sapi itu dari kecil dia pelihara di atas bukit yang tinggi. Pagi, siang, sore ia gendong anak lembu tersebut. Berkata tetangganya Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni mungkin sudah gila. Kenapa mesti anak sapi yang kecil itu disimpan di atas gunung? Uwais Al-Qarni tidak menguraukan ucapan tetangga, karena dia ingin melatih fisiknya supaya kuat, karena sebentar dia punya rencana menggendong ibunya melaksanakan haji. 6 bulan berjalan, fisik Uwais Al-Qarni semakin kuat, anak sapi itu pun sudah besar. Akhirnya kurang lebih 8 bulan Uwais Al-Qarni menggendong anak sapi itu, tubuhnya pun sudah kekar dan semakin kuat. Masuklah di kamar ibunya. Ibu, saya sudah siapkan pakaianmu ibu. Pakaian itu kita akan gunakan melaksanakan haji ibu. Orang tua lumpuh ini tidak bisa mampu berkata-kata. Dia hanya berkata dengan ucapan, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau datangkan kepadaku anak yang sangat berbakti ya Allah. Berkata Uwais Al-Qarni, ibu, bersiaplah ibu, saya akan membawamu melaksanakan haji. Sepintas ibu berkata, dengan cara apa engkau ingin membawaku melaksanakan haji anakku? Sambil tersenyum Uwais Al-Qarni berkata, saya akan menggendongmu ibu, saya akan menggendongmu ibu, saya akan menggendongmu siang malam ibu, melaksanakan perjalanan yang nun panjang menuju ke Masjidil Haram ibu. Tahukah Bapak Ibu berapa kilometer jarak yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Adakah yang mampu menggendong ibunya sampai berjalan kaki kurang lebih 1.300 kilometer? Adakah di antara bapak dan ibu yang mampu menggendong dia? Adakah di antara bapak dan ibu yang punya pengabdian dan cinta kira-kira mengikuti seperti cintanya Uwais Al-Qarni? Dia gendong ibu yang sudah lumpuh, dia gendong ibu yang sudah tidak berdaya. Dengan penuh kasih sayang dia menggendong ibunya. Jangan engkau tanyakan apakah Uwais Al-Qarni tidak lelah dan tidak capek. Dia juga manusia biasa, dia juga punya lelah, dia juga punya rasa sakit. Tapi setiap kali ia ingat ayat Allah, wa wazzainal insan wa wazzainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan. Berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu, khususnya ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan yang sangat lemah, dalam keadaan yang sangat lemah, dalam keadaan yang sangat lemah. Terngiang-ngiang di telinga Uwais Al-Qarni bahwa dulu ibuku telah berkorban segala-galanya untukku. Jangan tanyakan bagaimana caranya Uwais Al-Qarni membersihkan kotoran ibunya, baik kotoran kecil ataupun najis yang keluar di belakang. Perjalanan di gurun pasir pasti sangat melelahkan. Siang dan malam Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Begitu sampai di Baitullah, berkatalah sang ibu, Uwais Al-Qarni, anakku, terima kasih anakku, engkau telah membawaku mewujudkan keinginanku. Berdoalah wahai anakku Uwais Al-Qarni, berdoalah wahai anakku. Uwais Al-Qarni hanya berkata, ibu, cukup ibu yang berdoa, dan saya hanya memohon kepada ibu, ampuni dosa-dosaku ibu, ampuni dosa-dosaku ibu, ampuni dosa-dosaku ibu. Karena kalau Allah sudah menerima doa ibu dan Allah sudah memasukkan ibu di surga,
Panggil anakmu ini pun masuk di surga ibu. Panggil ibu, panggil ibu. Ya Allah, alangkah mulia sifat seorang anak yang bernama Uwais Al-Qarni. Lihat kita Pak Ibu, khutbah mengingatkan tentang perjuangan orang tua, kita tertawa di belakang. Lihat kita Ibu, khutbah mengingatkan perjuangan ibu melahirkan, kita tertawa di belakang. Mana perasaan? Mana perasaan? Seolah-olah engkau mencampakkan peringatan Allah tentang kewajiban ini. Handphonemu engkau tidak pernah berhenti menatap. Handphonemu tidak pernah engkau berhenti pegang. Di mana nuranimu ketika mengingat jasa-jasa orang tua? Engkau abai dan hanya tersenyum. Ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Semoga nanti anak-anaknya menjadi anak yang saleh ya Allah. Semoga senyumannya ya Allah bukan berakhir tangisan ketika anak besar lupa dengan orang tua. Karena di saat diingatkan tentang kebaikan orang tuanya, dia hanya tersenyum ketawa terbahak-bahak ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kepadamu kami memohon ya Allah. Ramadan telah pergi. Kepadamu kami meminta ya Allah pertolongan. Sekiranya orang tua kami masih hidup dan sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ketika mereka masih hidup dan kurang rezeki ya Allah, maka kami berjanji harta kami akan kami berikan sebagian besar kepadanya ya Allah. Sekiranya orang tua kami masih hidup dan mesti masuk di rumah sakit ya Allah, di tempat ini 1 Syawal menjadi saksi di masjid ini ya Allah, harta kami tidak akan pernah ragu kami keluarkan untuk ibu dan ayah kami untuk membiayai di rumah sakit ya Allah. Saksikan ya Allah tangisan ini. Semoga tangisan ini adalah tanda bahwa kami cinta kepadamu dan ingin melaksanakan perintahmu untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Ramadan telah pergi. Tapi kita yang tidak mampu untuk kembali ke kampung menziarahi kuburan orang tua, maka berbuat baiklah kepadanya dengan bersedekah. Bawalah harta ini di jalan Allah di masjidnya, diniatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah berada di kampung. Hanya itulah yang mampu kita lakukan. Semoga hari ini kita menjadi manusia yang menang, lahir dan batin, bersih, suci, dan pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih, suci. Summa man atallah biqalbin salim. Kita akan kembali dengan hati yang suci, berkumpul di taman-taman surga bersama dengan kedua orang yang telah melahirkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wadzikril azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Innallaha wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbi ghfir wal walidayya wal mu'minina yauma taqumul hisab. Rabbi ghfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghlakum la'allakum tashkurun. Allahu akbar walillahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.